Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Angga Pratama, NIM 1802101020088. Kali ini kita akan membahas tentang etnofisika. Pada video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah etnofisika dengan dosen pengampu Dr. Rifati Dina Handayani, SPD MSI, dan Dr. Andes Sri Handono Budi Prastowo MSI. Dengan judul Analisis Konsep Fisika pada Permainan Gebuk Bantal. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan etnofisika. Etnofisika merupakan cabang ilmu fisika yang mengkaji budaya dengan berusaha memahami bagaimana masyarakat memahami alam mereka. Masyarakat biasanya memiliki ideologi atau filsafat hidup yang mempengaruhi mereka mempertahankan hidup, sehingga dapat dinyatakan bahwa etnofisika merupakan salah satu bentuk etnografi baru. Permainan gebuk bantal. Permainan gebuk bantal merupakan permainan yang dimainkan oleh dua orang yang duduk berhadapan di atas sebatang bambu atau kayu yang diletakkan di atas sungai. Masing-masing pemain diberikan sebuah bantal untuk melakukan penyerangan. Pemain akan saling memukul dengan bantal hingga salah satu pemain jatuh ke sungai. Pemenang permainan merupakan pemain yang berhasil bertahan hingga akhir tanpa jatuh tercebur ke sungai. Sejarah permainan gebuk bantal. Permainan gebuk bantal sudah menjadi tradisi yang dimainkan untuk memeriahkan hari perayaan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Permainan ini pertama kali dilaksanakan di daerah Kalimalang, Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur pada 1990-an. Pada awalnya di daerah tersebut, perayaan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya hanya diadakan lomba panjat pinang, sehingga banyak warga yang kurang tertarik. Kemudian pihak penyelenggara melakukan sebuah inovasi baru dengan membuat permainan yang sekarang dikenal dengan permainan gebuk bantal. Setelah permainan dilaksanakan, banyak masyarakat yang tertarik pada permainan yang dilakukan pada daerah tersebut hingga akhirnya menyebar ke penjuru Jakarta dan lama-kelamaan menjalar ke seluruh Indonesia. Peraturan permainan gebuk bantal. Permainan dilakukan oleh dua orang. Tiap pemain hanya boleh menggunakan satu bantal. Pemain dilarang menyentuh lawan secara langsung. Pemain dilarang memukul area vital seperti kepala. Permainan dinyatakan berakhir apabila salah satu pemain telah jatuh ke sungai. Dan yang terakhir adalah pemain yang menyentuh air dinyatakan kalah. Kebermaknaan dalam masyarakat. Pada saat permainan gebuk bantal dimulai, pemain yang bertahan hingga akhir dinyatakan sebagai pemenang dalam perlombaan. Kata bertahan dalam kalimat tersebut memiliki makna khusus dalam pandangan masyarakat. Saat perang atau bersaing, kita tidak boleh lengah dan harus tetap bertahan dalam kondisi apapun. Walaupun dengan modal yang kecil, tetapi kita harus bisa menang. Hal ini seperti perjuangan bahasa Indonesia pada saat zaman penjajahan yang menggunakan bambu runcing, bahkan untuk melawan kolonial Belanda yang pada waktu itu sudah menggunakan senjata modern. Analisis konsep fisika pada permainan gebuk bantal. Pada video ini kita akan meninjau dari 6 subbab, yaitu gerak melingkar, jarak tempuh lintasan, kecepatan sudut, kecepatan linier, percepatan sudut, dan gaya sentripetal. Analisis gerak melingkar pada permainan gebuk bantal. Gerak melingkar adalah suatu gerakan benda yang membentuk lintasan berbentuk lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Secara sederhana, gerak melingkar didefinisikan sebagai gerak benda pada lintasan berupa keliling lingkaran, baik lingkaran penuh atau tidak penuh. Ciri khas dari gerak melingkar adalah jarak benda ke suatu titik acuan yang merupakan titik pusat lingkaran selalu tetap. Pada permainan gebuk bantal, gerakan pemain yang sedang memukul atau terkena pukulan akan membentuk gerak lingkaran terhadap bambu atau kayu. Analisis jarak tempuh lintasan pada permainan gebuk bantal. Jarak tempuh lintasan merupakan jarak yang ditempuh oleh benda sebesar sudut tempuh benda. Persamaan jarak tempuh diperoleh dari perbandingan sudut satu putaran lingkaran penuh yang setara dengan satu putaran radian sebesar 2 πr. Dirumuskan S sama dengan R kali theta, di mana S adalah jarak tempuh benda dalam satuan meter,
R adalah jari-jari lingkaran dalam satuan meter, dan theta adalah sudut tempuh dalam satuan radian. Dalam permainan gebuk bantal, selama permainan berlangsung, pemain akan selalu bergerak. Posisi pemain dengan posisi sebelumnya akan membentuk sudut tempuh. Sudut tempuh merupakan sudut yang dibentuk pemain dari posisi sebelumnya. Sudut tempuh yang terjadi pada pemain akan menimbulkan jarak tempuh lintasan. Karena gerakan pemain merupakan gerak melingkar, maka jarak tempuh lintasan adalah jarak yang ditempuh pemain terhadap sudut yang dibentuk oleh pemain seperti yang terlihat pada gambar. Seperti pada persamaan jarak tempuh pada gerak melingkar, di mana S adalah jarak tempuh lintasan yang dilakukan pemain, dan theta adalah sudut tempuh yang dibentuk oleh pemain karena perpindahannya. Besarnya jarak tempuh pemain sebanding dengan besarnya sudut tempuh. Karena semakin besar sudut yang dibuat oleh pemain, maka akan menghasilkan nilai jarak tempuh yang besar pula. Analisis kecepatan sudut pada permainan gebuk bantal. Pada gerak melingkar, benda bergerak selalu menyinggung lintasan dengan kecepatan tertentu. Untuk menentukan kecepatan benda yang melakukan gerak melingkar, perlu didefinisikan besaran kecepatan sudut. Kecepatan sudut menyatakan perbandingan sudut yang ditempuh benda terhadap waktu untuk perubahan tersebut. Dirumuskan omega sama dengan delta theta per delta t, di mana omega adalah kecepatan sudut benda dalam satuan radian per sekon, delta theta adalah sudut yang ditempuh benda dalam satuan radian, dan delta theta adalah waktu tempuh dalam satuan sekon. Dalam permainan gebuk bantal, pemain akan melakukan gerakan dengan kecepatan tertentu. Karena gerakan pemain merupakan gerakan melingkar, maka akan memiliki sebuah sudut tempuh. Sudut tempuh merupakan sudut yang ditempuh pemain dari posisi sebelumnya. Karena adanya perubahan posisi pemain pada tiap waktu, sehingga terdapat kecepatan sudut. Kecepatan sudut merupakan kecepatan pemain terhadap sudut tempuh karena adanya perubahan posisi pemain tiap waktu, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Di mana theta adalah besarnya sudut tempuh akibat dari gerakan pemain, dan t adalah waktu tempuh pemain dari posisi sebelumnya. Semakin besar sudut tempuh yang dibuat pemain, maka kecepatan sudut juga akan semakin besar, karena sudut tempuh pemain berbanding lurus dengan kecepatan sudut. Berbeda dengan waktu tempuh. Semakin kecil waktu tempuh pemain dari posisi sebelumnya, maka kecepatan sudut akan semakin cepat, yang berarti nilainya semakin besar. Analisis kecepatan linier pada permainan gebuk bantal. Selain memiliki kecepatan sudut, gerak melingkar juga mempunyai kecepatan linier. Kecepatan linier adalah panjang lintasan linier yang ditempuh benda tiap selang waktu tempuhnya. Arah kecepatan selalu menyinggung lintasan sehingga selalu berubah-ubah setiap kali terjadi perubahan posisi benda. Dirumuskan V sama dengan R dikali omega, di mana V adalah kecepatan linier benda dalam satuan meter per sekon, R adalah jari-jari lingkaran dalam satuan meter, dan omega adalah kecepatan sudut benda dalam satuan radian per sekon. Dalam permainan gebuk bantal, pemain yang memiliki kecepatan sudut, maka secara tidak langsung juga memiliki kecepatan linier. Kecepatan linier merupakan panjang lintasan linier yang ditempuh pemain tiap selang waktu tempuhnya terhadap bambu. Kecepatan linier pada permainan gebuk bantal dapat dilihat pada gambar di samping, di mana V adalah kecepatan linier pemain, R adalah jari-jari lingkaran yang dibentuk pemain dari gerak melingkarnya, dan omega adalah kecepatan sudut pemain yang diperoleh dari persamaan sebelumnya. Semakin besar kecepatan sudut yang dibentuk pemain, maka kecepatan linier juga akan semakin besar. Hal ini karena kecepatan sudut dan kecepatan linier saling berbanding lurus. Analisis percepatan sudut pada permainan gebuk bantal. Percepatan sudut adalah laju perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Jika kecepatan sudut berubah terhadap waktu, maka gerakan tersebut memiliki percepatan sudut. Percepatan sudut didefinisikan sebagai alfa sama dengan delta omega per delta t, di mana alfa adalah percepatan sudut benda dalam satuan radian per sekon kuadrat, delta omega adalah perubahan kecepatan sudut benda dalam satuan radian per sekon, dan delta t adalah perubahan waktu dalam satuan sekon.
Dalam permainan gebuk bantal, karena pemain memiliki perubahan kecepatan sudut yang berubah terhadap waktu, maka pemain juga memiliki percepatan sudut. Percepatan sudut merupakan perubahan kecepatan sudut pemain terhadap waktu tiap detiknya. Hal yang menyebabkan perubahan kecepatan karena adanya beberapa pengaruh dari luar, diantaranya gesekan kaki pemain dengan bambu, gesekan pemain dengan udara, pengaruh dari gravitasi bumi akibat dari gerakan pemain yang tidak seimbang. Semakin besar perubahan kecepatan sudut yang dibuat pemain, maka percepatan sudut juga akan semakin besar. Karena perubahan kecepatan sudut pemain berbanding lurus dengan percepatan sudut. Berbeda dengan perubahan waktu. Semakin kecil waktu tempuh pemain dari posisi sebelumnya, maka percepatan sudut akan semakin besar pula. Sehingga perubahan waktu dan percepatan sudut saling berbanding terbalik. Analisis gaya sentripetal pada permainan gebuk bantal. Selama benda bergerak melingkar beraturan, pada benda selalu ada percepatan. Perubahan kecepatan yang demikian hanya mungkin jika arah percepatan selalu tegak lurus arah kecepatan benda atau disebut dengan percepatan sentripetal yang akan memunculkan gaya sentripetal. Dirumuskan F sama dengan mv kuadrat per R. F adalah gaya sentripetal dalam satuan Newton, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, V adalah kecepatan benda dalam satuan meter per sekon, dan R adalah jari-jari benda dalam satuan meter. Dalam permainan gebuk bantal, gesekan kaki pemain dengan bambu atau kayu pada gerak yang melingkar dilakukan pemain menimbulkan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal merupakan percepatan ke arah pusat lingkaran. Percepatan sentripetal juga menyebabkan pemain mengalami gaya yang selalu mengarah ke pusat lingkaran atau yang disebut juga dengan gaya sentripetal. Gaya sentripetal pemain dapat dilihat pada gambar di samping, di mana F adalah gaya sentripetal yang selalu mengarah ke pusat lingkaran, M adalah massa pemain, dan R adalah jari lingkaran, dan V adalah kecepatan linear pemain. Semakin besar percepatan sentripetal yang terjadi, maka gaya sentripetal juga akan semakin besar. Hal ini karena percepatan sentripetal dan gaya sentripetal saling berbanding lurus. Baik, sekian dulu video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.